Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niar Chandra Agustin, SSI MSc. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Pandanaran. Bidang ilmu saya yaitu kimia. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu mata kuliah Kimia Fisika. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Kimia Fisika adalah mata kuliah Kimia Fisika merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait pengetahuan wujud zat dan sifatnya, campuran zat dan sifatnya, konsep dasar termokimia dan termodinamika, kesetimbangan fisik dan kimia, konsep dasar kinetika kimia, dan elektrokimia. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah kimia fisika adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan membedakan wujud zat dan sifatnya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kimia fisik larutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan konsep termodinamika. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kesetimbangan kimia. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami kinetika kimia. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami elektrokimia. Materi pembelajaran pada mata kuliah Kimia Fisika adalah: 1. Wujud zat dan sifatnya. Yang kedua, campuran zat, suspensi, koloid, larutan, dan sifatnya. Yang ketiga, termokimia dan termodinamika yang berkaitan dengan energetika sistem, baik sistem, lingkungan, fungsi keadaan, proses isoterm, kerja, kapasitas kalor, reaksi eksotermal dan endotermal, hukum termodinamika 1, termokimia, entalpi, dan jenisnya, hukum Hess, energi ikatan, hukum termodinamika 2, dan entropi. Yang keempat, yaitu kesetimbangan fisik dan kimia, keadaan kesetimbangan, tetapan kesetimbangan heterogen, pergeseran ketimbangan, dan asas Lekatelir. Yang kelima, kinetika kimia, laju reaksi, order reaksi, dan penentuannya, hukum laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang keenam, elektrokimia, sel elektrokimia, reaksi elektrokimia, aplikasi elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan dalam satu semester, pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk diskusi apapun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan dalam bentuk diskusi. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan, di mana dalam kontrak perkuliahan tersebut yaitu membuat kesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan, termasuk dengan modul perkuliahan, agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses, yaitu menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan beberapa strategi, yaitu textbook, yaitu dengan buku Physical Chemistry karangan Alberti, kemudian buku Kimia Fisika untuk Universitas karangan Tony Bird, buku Physical Chemistry karangan Castellan, buku Kimia Fisika karangan Sutarjo,
Kemudian yang kedua yaitu media online yang digunakan untuk mencari referensi untuk dijadikan bahan diskusi terkait dengan materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu pertemuan secara luring. Dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Kemudian menggunakan learning management system yaitu Simakat Universitas Pandanaran yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan yang memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri di setiap pertemuan perkuliahan. Nah, strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga digunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Dalam proses pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian semester sebanyak 30%, ujian 30 semester, ujian tengah semester sebanyak 30%, kemudian tugas 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kimia fisika secara luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah kimia fisika pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas terkait dengan kinetika kimia. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan termokimia. Yang pasti kita sudah mempelajari ya reaksi eksoterm, reaksi endoterm, kemudian entalpi, entropi. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana energi yang menyertai dalam suatu reaksi. Nah, pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-11, kita akan mempelajari tentang kinetika kimia. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu yang pertama, mahasiswa mampu memahami laju reaksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hukum laju reaksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami orde reaksi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami penentuan reaksi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, sebelum masuk ke materi, saya coba tanya ini. Apakah sudah ada yang ini mengetahui apakah definisi dari laju reaksi? Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Nah, di dalam kinetika kimia kita mempelajari apa itu laju reaksi ya, yaitu seberapa cepat proses reaksi itu berlangsung dalam waktu tertentu. Nah, kita ke laju reaksi ya. Nah, laju reaksi itu merupakan laju pengurangan konsentrasi reaktan atau laju pembentukan produk terhadap waktu. Jadi, untuk laju reaksi ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Yang pertama yaitu pengurangan konsentrasi reaktan atau
pertambahan konsentrasi produknya. Nah, coba perhatikan ini ya, contoh gambar ini. Yang pertama, ini adalah ketika belum terjadi reaksi. Jadi dalam tabung tersebut hanya ada ini mol ZA sebesar 1 mol ZA, kemudian untuk ZB itu belum terbentuk ZB. Nah, kemudian terjadilah reaksi. Nah, pada saat waktunya mencapai 20 second atau 20 detik telah terbentuk sebesar 0,46 mol ZB dan yang tersisa untuk mol ZA sebesar 0,54 mol. Nah, waktu semakin berjalan sampai dengan 40 detik, konsentrasi reaktan itu semakin berkurang, maka yang tersisa itu hanya sebesar 0,3 mol, kemudian ZB semakin bertambah banyak sebesar 0,7 mol. Jadi semakin lama konsentrasi reaktan itu akan semakin berkurang dan konsentrasi produknya semakin lama semakin bertambah. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada persamaan umum stoikiometri ya. Stoikiometri persamaan laju reaksi. Di sini ada MA atau kita ini ya, untuk reaktannya A ditambah B menjadi produknya adalah X dan Y. Di mana M, N, P, Q ini adalah koefisien stoikiometri. Nah, kemudian bagaimana laju reaksinya? Nah, untuk rumusnya kita pakai R ya. R itu adalah laju reaksi. Itu adalah min seper M dA per dt sama dengan min seper N dB per dt sama dengan plus seper P dx per dt sama dengan plus seper Q dy per dt. Mungkin ada yang tahu artinya min dan plus ini? Mungkin ada yang tahu? Baik, kita bahas. Tadi kita telah mempelajari kalau laju reaksi itu bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk. Nah, arti makna min dan plus ini itu berkaitan dengan hal tersebut. Min ini artinya adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan, untuk plus itu bermakna laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi seperti itu. Nah, di sini akan saya contohkan satu contoh ya. Ini sudah ada. Ketika misalkan saya punya reaksi A plus B, di sini 2B menjadi P plus Q. Ini 3P, ini 2Q. Maka R sama dengan min ini Bu, min dt, min D konsentrasi A dibagi dt. Oke. Kemudian sama dengan di sini plus atau min? Min Bu, kan berkurang itu. Oke, bagus. Seper D atau benar nggak? Seper Sini berapa? 2. Oke, seper 2 ya. Seper D dB per dt. Kemudian plus atau minus? Plus ya, laju bertambahnya. Berapa di sini? Sepertiga Bu. Oke, sepertiga dP per dt per dt. Tambah ditambah 2 berarti setengah Bu. Oke, baik, bagus. Setengah D konsentrasi Q per dt. per dt. Paham ya?
Sampai di sini baik. Nah, kita masuk ke hukum laju reaksi. Dalam hukum laju reaksi di sini ada namanya tetapan laju reaksi, kemudian order reaksi, ada order reaksi terhadap konsentrasi ini ya, terhadap reaktan P, kemudian ada order reaksi terhadap Q. Nah, untuk order reaksi total itu adalah M ditambah dengan N. Nah, hukum laju ini itu adalah berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara laju sebagai fungsi konsentrasi reaksi maupun konsentrasi dari produk. Jadi untuk persamaannya seperti ini ya, laju atau sama dengan R itu sama dengan tetapan laju reaksi dikalikan konsentrasi pereaktan dikalikan M dikalikan Q pangkat N. Nah, ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari hasil eksperimen. Tidak berarti misalkan A plus B menjadi R menjadi S, tidak serta-merta bahwa laju R itu sama dengan K dikalikan A, konsentrasi A pangkat A dikalikan konsentrasi B pangkat B kecil. Jadi untuk laju reaksi ini harus diperoleh dari data eksperimen. Baik order reaksinya, tetapan laju reaksinya itu harus diperoleh dari data eksperimen ya. Nah, ini contoh ya, ini adalah contoh 2 nitrogen oksida ditambahkan 2 hidrogen menjadi nitrogen plus 2 H2 untuk gas. Nah, coba perhatikan bahwa di sini hukum laju yang diperoleh adalah R sama dengan K dikalikan konsentrasi SO kuadrat dikalikan H2. Jadi untuk H2 dia ordernya 1, tetapi pada persamaan reaksi di sana dalam stoikiometrinya ada 2 ya, tetapi itu tidak selalu. Jadi order reaksi itu diperoleh dari hasil eksperimen. Nah, kemudian ini order reaksi totalnya itu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, next kita ke ini ya, order reaksi. Bagaimana makna dari order reaksi itu terhadap laju reaksi. Nah, order reaksi itu adalah untuk menunjukkan tingkat pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju. Nah, di sini contohnya bahwa laju reaksi itu sama dengan tetapan laju dikalikan konsentrasi reaktan. Nah, ini order reaksi itu harus ditentukan melalui eksperimen ya, jadi tidak terkait dengan stoikiometri reaksi seperti yang contoh tadi kita pelajari. Nah, fungsinya apa? Salah satunya bahwa ketika kita mengetahui order reaksi tersebut, kita dapat memperkirakan mekanisme reaksinya berjalan seperti apa. Nah, ini makna dari order reaksi ya. Ini saya contohkan di sini adalah order 0, order 1 dan order 2. Nah, makna dari order 0 ketika tadi adalah pengaruh konsentrasi. Ketika order 0 itu artinya apa? Ketika kita menaikkan atau menurunkan konsentrasi reaktan tersebut atau produk, maka tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini seperti apa? Bahwa kita tahu bahwa misalkan ya, hukum laju reaksinya adalah R sama dengan tetapan laju reaksi dikalikan misalkan ini adalah konsentrasi B pangkat M. M ini adalah order reaksinya. Nah, maka ketika order reaksinya itu sama dengan 0, maka hukum laju reaksinya adalah R dikalikan A dikalikan B dikalikan 0. Oke. Nah, misal di sini ya. Ini adalah K kalikan 1. Misalkan nih. Kemudian kita kalikan 4. K kalikan misalkan ini yang kita kalikan 4 pangkat 0 pangkat 0. Di sini berapa? K dikalikan 1 pangkat 0? 1 pangkat 0? 1. Kemudian di sini yang dikalikan 4 pangkat 0 sama dengan 1.
ya. Semua bilangan yang pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1. Maka sama saja. Ketika kita mengalihkan 4 konsentrasi dari reaktan ini tidak akan mengaruh terhadap laju reaksi. Itu adalah makna bahwa order reaksi 0 itu dia tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian kita ke order reaksi 1. Ketika kita menaikkan konsentrasinya sebesar 2 kali, maka laju reaksinya juga akan naik sebesar 2 kali. Di sini paham nggak dengan kalimat ini? Oke, kita dengan contoh ya. Nah, dengan contoh yang sama, misalkan R sama dengan K dikalikan ini A, pangkatnya 1. Nah, misalkan A di sini konsentrasi A misalkan di sini 1 ya. Ini K dikalikan 1. Maka di sini adalah K. Kemudian kalau kita naikkan 3 kali, berarti kan ini ya 3A ya. 3 konsentrasi A. Maka di sini adalah 3K ya. Jadi ketika kita menaikkan konsentrasi reaktan ini sebesar 3 kali, maka lajunya akan bertambah naik sebesar 3 kali. Itu adalah makna dari order reaksi 1. Nah, bagaimana dengan order reaksi 2? Ketika kita menaikkan konsentrasi sebesar 2 kalinya, akan menaikkan laju reaksi sebesar 4 kalinya. Contohnya ya, di sini R sama dengan K kalikan A pangkat 2. Nah, di sini ketika misalkan di sini adalah A sama dengan 1, di sini kita kalikan jadi 2 kalinya ya. 2 kalinya, maka di sini K kalikan 1 pangkat 2, sedangkan di sini K kalikan A 2, K dikalikan 2 kuadrat. Nah, jadi ini adalah isinya 4K. Ini adalah jadi ketika reaktan tersebut kita konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka lajunya akan bertambah 4 kali. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sementara belum. Baik. Nah, ini kita masuk ke pengaruh katalis. Ada yang tahu katalis itu apa? Itu Bu, zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Bagus. Nah, bagaimana katalis itu bisa mempercepat laju reaksi? Gimana ya Bu? Nah, caranya ini ada 2 nih. Nah, ini untuk yang pertama, katalis mempercepat laju reaksi ke arah produk maupun ke arah reaksi sehingga menghasilkan rendemen produk yang lebih cepat. Nah, yang kedua ini, katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan cara apa dia menurunkan energi aktivasi? Adalah dengan cara menyediakan mekanisme reaksi yang berbeda yang memiliki jalur energi aktif yang lebih rendah. Contohnya gimana? Kita misalkan dari kota A ke kota B. Kalau jalan biasanya kita harus mendaki gunung. Nah, mendaki gunung, turunin lembah gitu. Nah, kemudian karena terhalang ada sungai ya, jadi kita harus mendaki gunung agar tidak melewati sungai tersebut. Nah, ketika ada katalis itu umpamanya adalah jembatan di sungai tersebut. Jadi kita dapat pergi ke tempat dari kota A ke kota B tanpa melalui gunung yang tinggi itu, kita melalui jembatan tersebut. Jadi katalis itu menyediakan mekanisme reaksi yang berbeda sehingga energi aktivasinya itu lebih rendah dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, di sini katalis itu ada 2, katalis homogen dan katalis heterogen. Ada yang tahu nggak? Apa itu katalis homogen? Apa itu katalis heterogen? Ada yang tahu? Baik.
Katalis homogen itu adalah yang mempunyai fasa yang sama dengan pereaktannya. Maksudnya itu, contohnya kalau pereaktannya itu fasanya cair, maka katalisnya itu adalah cair. Kalau fasa reaktannya itu dalam bentuk gas, maka katalis itu dalam bentuk gas juga. Nah, sedangkan katalis hidrogen itu adalah katalis yang mempunyai fasa yang berbeda dengan reaktannya. Contoh, misalkan kita punya reaksi yang dalam bentuk cair, tetapi kita memiliki katalis yaitu katalis padatan. Nah, itulah yang dinamakan dengan katalis hidrogen. Nah, selanjutnya ini adalah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ya. Jadi luas permukaan itu mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat tersebut maka semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan sehingga peluang adanya tumbukan efektif itu semakin besar. Nah, di sini semakin luas zat permukaan zat itu semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya maka reaksinya akan semakin cepat. Di sini bahwa ketika satu kubus ya dengan ukuran yang sama, ini adalah 6 cm ini dengan luasan 6 ini akan memiliki untuk ketika ukurannya lebih kecil maka luas permukaannya itu semakin besar. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai dengan materi ini? Tanya Bu ya, boleh dijelaskan ulang nggak Bu tadi mengenai tentang energi aktivasi, belum begitu paham. Baik, kita kembali ke slide energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa sih? Itu adalah energi minimum agar molekul-molekul dapat bereaksi. Itu maksudnya apa? Jadi ketika suatu zat-zat itu yang bereaksi itu harus melampaui energi tersebut agar terjadi suatu reaksi. Energi itu dari mana? Misalkan contoh dari dari energi luar, misalkan dari pemanasan. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Bu, kalau untuk contoh luas permukaan tadi dalam kehidupan sehari-hari menurut cepatnya siapa Bu? Contohnya, ketika kalau kita punya katalis dalam bentuk padatan, maka kita bisa menumbuknya atau memperkecil ukuran dari katalis tersebut sehingga kita dapat mempercepat laju reaksi tersebut. Jadi kayak obat ditumbuk itu semakin cepat larut, jadi semakin bekerja cepat ditumbuk. Iya. Kalau itu Bu, kita di rumah kan suka makan daging. Ibu itu kadang langsung memotongnya kecil-kecil sekali. Itu apakah memang tujuannya biar cepat matang gitu Bu? Bisa jadi Mbak. Jadi biar cepat matang, biar cepat empuk, memang mungkin teknik dari ibu seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk materi pertemuan ke-13 ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.